Kasus hukum yang membelit jaring Superman is Dead menyita perhatian masyarakat banyak. Tak hanya netizen, sejumlah selebriti dan tokoh masyarakat pun penasaran bagaimana ending perseteruan Jerings dengan Ikatan Dokter Indonesia. Belakangan, Dr. Tirta Mandirahudi yang sempat berseteru dengan Jerings berbalik membela musisi bernama asli Igede Ari Astina itu. Saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan kemarin siang, Dr. Tirta menyebut kritikan Jerings terhadap Idi ada benarnya. Bahkan ia meminta agar permohonan penangguhan penahanan Jerings segera dikabulkan pengadilan. Ditangguhkan penahanannya. Ada 3 hal kenapa saya membuat statement itu. 1, Jerings sudah berjanji akan mendelete Instagramnya dan tidak akan mengulang. Ya wes lah. 2, gerakannya Jering itu kalau kita amatin sesuai kok. Pertama, rapid test. Memang faktanya rapid test nggak valid, yang serologi ya, rapid test serologi. 2, dia membagi pangan 500 bungkus loh per hari. Sementara kondisi Bali itu minusnya sampai 10 lebih loh. Jadi kalau saya bilang, ketika mereka kurang makan, mereka nggak bisa logis berpikir. Logika tanpa logistik, it means anarki. Anarki di sini bukan kerusuhan, tetapi suatu keadaan di mana kita cenderung tidak obey sama rule. Meski sepakat dengan Jerings bahwa rapid test kurang efektif dan tak layak menjadi syarat bagi pasien yang ingin mendapatkan layanan kesehatan, Dr. Tirta kurang setuju dengan kalimat yang digunakan Jerings dalam melontarkan kritikannya. Namun dokter berusia 29 tahun ini memaklumi latar belakang Jerings sebagai musisi punk dan aktivis yang konsisten menolak reklamasi pantai Benoa Bali, membuatnya bicara ceplas-ceplos tanpa memikirkan akibatnya. Faktanya kritikan Jerings membuat Idi kebakaran jenggot hingga melaporkan musisi berusia 43 tahun itu atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Lalu mengapa Dr. Tirta baru berani buka suara setelah hampir 2 bulan Jerings menjadi tahanan Polda Bali? Berbicara pakai bukti. Saya kan bukan tipikal orang yang berbicara dari katanya, dari DM, Instagram, katanya enggak. Ya saya lihat keliling kota 78, oh daerah ini masalahnya ini, oh masalah Jering karena ini. Ketika seseorang berbicara dengan bukti, maka dia akan lebih mendapatkan trust. Kalau kita hanya ngelempar opini dan berdasarkan asumsi, nggak kelar-kelar. Maka saya bilang, salah satu faktor yang saya setuju adalah pilkada harus diundur. Saya setuju gitu, kenapa? Belum urgent. Masa tempat hiburan ditutup, kan ini area tempat PKL ditutup, konser dilarang, mentang-mentang hajatan pilkada boleh. Kemarin hajatan dangdutan itu di Tegal. Dari dulu narasinya benar, tapi dia mengucapkan dengan cara emosional. Contoh gini, Jering minum pada waktu live. Tahu nggak kenapa? Karena gubernur sendiri bilang buat COVID. Ada, saya bilang, halo Pak Koster. Nah kedua, Pak Koster bilang sering dia lupa pakai masker. Salah nggak kalau Jering nggak pakai masker? Nah, Jering itu adalah salah satu pencerminan kritik sebenarnya. Ditahan sejak awal Agustus lalu, pamor Jering sebagai aktivis dan seniman Bali tak lantas pudar. Bahkan setelah 2 bulan menjadi pesakitan di tahanan Polda Bali, Jerings didapuk menjadi kepala blok oleh sesama napi. Bahkan dalam penjara pun, Jerings tetap menyerukan aksi sosial pembagian pangan gratis kepada penggemarnya. Saat bebas, hampir saban minggu Jerings dan Nora Alexandra istrinya membagi-bagikan nasi bungkus kepada masyarakat Bali yang kurang mampu. Halo kawan-kawan, selamat datang di pembagian nasi bungkus gratis di Twice Bar yang berlangsung dari tanggal 4 Juni hingga bulan depan, selama sebulan, rencananya 1 bulan sih rencananya. Tapi jika memang akan berlangsung lebih lama, selama penjajahan masih terjadi, aksi ini mungkin akan terus berjalan. Dan bagi kawan-kawan yang menginginkan yang membutuhkan makanan gratis, ada nasi bungkus, bisa langsung ke sini, ambil seperlunya, tidak perlu menunjukkan apa-apa. Saya sih nggak ngurus petisi, karena petisi nggak ngaruh apapun. Itu kan tergantung dari jaksa, penuntut sama pengadilan. Kan sidang udah P21 kan. Kalau saya bilang ya tergantung dari hakim. Kalau bisa ditangguhkan, toh dia berguna.
Jadi buat kawan-kawan, ya kalau kalian nemu nggak masker, kasih. Orang nemu nggak makan, kasih. Ya, tak hanya kompak dalam berkesenian dan kegiatan sosial, Jerings dan Nora digadang-gadang sebagai couple goals oleh sebagian masyarakat Pulau Dewata. Sayangnya pada 5 Oktober mendatang, Jerings dan Nora tak bisa merayakan anniversary pernikahan mereka yang pertama, lantaran bilik penjara membelenggu kebebasan Jerings. Bisa jadi karena takut tak punya kesempatan bertemu dengan Jerings, Nora meminta kepada petugas kejaksaan agar diperbolehkan ikut ke mobil tahanan yang membawa sang suami. Dalam perjalanan dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Polda Bali itulah Nora dan Jerings melepas rindu. Sejumlah foto mesra dengan sang suami pun diunggah Nora ke akun Instagramnya. Oke guys, jadi kangen nggak? Di tengah upaya Dr. Tirta membongkar selubung kentalnya aroma kepentingan bisnis di balik penyediaan rapid test dan penyediaan masker, kasus demi kasus penularan virus COVID-19 di kalangan selebritis seolah terus bertambah. Jika sebelumnya komedian Nunung dikabarkan terjangkit virus corona dan tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit penanganan COVID-19, kali ini penyanyi Joy Tobing juga dikabarkan terjangkit coronavirus disease atau COVID-19. Fakta itu diungkapkan sendiri oleh pelantun lagu Karena Cinta ini. Seperti yang dilansir sejumlah media, sejak memasuki new normal, Joy mulai terima job di berbagai daerah, hingga ia merasakan gejala-gejala yang diderita oleh penderita COVID-19, seperti mual, demam, dan hilangnya indera penciuman dan perasa. Lalu benarkah lantaran rapid testnya non-reaktif, Joy sempat manggung ke sejumlah daerah? Benarkah setelah melakukan swab test, Joy baru menghentikan aktivitasnya yang padat? Kalau gejalanya sudah timbul dari akhir Agustus, tapi baru ketahuan positifnya tanggal 7 September. Tanggal 25 September baru kakak swab kembali dan hasilnya sudah negatif. Kenapa baru memberitahu sekarang? Karena gini, kakak pingin benar-benar ini komplit dulu perjuangannya, gitu. Jadi bisa berbagi cerita ke banyak orang di saat kondisi kakak sudah lebih baik dan sudah negatif hasilnya, supaya lebih tenang. Kalau tadinya dalam kondisi positif, kayaknya ada sesuatu yang kegelisahan, kayak belum plong gitu loh rasanya. Tapi dengan kondisi hasilnya sudah negatif, wah lebih luar biasa lagi bisa berbagi cerita dengan orang-orang. Jadi itu maksud dan tujuannya. Sempat sepi job saat pandemi corona, sejumlah penyanyi termasuk Joy Tobing seolah nekat tampil di sejumlah acara begitu tawaran berdatangan di era new normal. Setidaknya Elvi Sukaisi dan Iis Sugianto mengaku terpapar COVID-19 pada bulan Agustus saat industri musik mulai menggeliat. Baik Umi Elvi, Iis maupun Joy sekarang telah dinyatakan negatif COVID-19. Lalu di mana Joy menjalani isolasi mandiri? Pada saat mengetahui hasilnya positif, pastilah namanya manusia yang ada down, kaget, dan menangis. Waktu itu saya menangis di kamar, anak saya juga Joshua juga menangis, keluarga juga sedih, seperti itu ya. Karena kan virus COVID ini adalah penyakit yang sangat ditakuti saat ini. Nah, adik saya bertanya, ada sesak nafas nggak? Enggak. Emang kenapa? Saya tanya gitu ya. Kalau ada sesak nafas, ya udah kita ke rumah sakit. Terus kakak nanya, rumah sakit tempat kamu bekerja masih ada nggak kamar? Oh sudah penuh, waiting list malah. Ya udah, isolasi mandiri aja di rumah. Nanti aku kasih obat-obat untuk kamu minum. Itulah yang membuat kakak agak tenang. Pesan-pesan saya untuk semua sahabat, teman yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kena COVID-19, jangan putus asa, yakin dan percaya bahwa kita semua sembuh
kalian semua sembuh, tetap menjaga kesehatan dengan baik, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, meminum vitamin, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan yang utama, kita berdoa kepada Tuhan, karena kesembuhan yang kita bisa dapatkan semuanya dari Tuhan.